Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadati Sahida Ramdan dari kelas 11 IJP absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan produk akhir saya, yaitu yang bernama Kas Kita. Nah, Kas Kita ini tuh merupakan sebuah web aplikasi yang berisikan sistem pengelolaan kas kelas ya secara digital dengan transparan. Juga ini tuh dirancang khusus untuk mempermudah bendahara dan juga siswa-siswi untuk mengelola keuangan kelasnya secara lebih terancang dan juga lebih baik gitu. Nah, manfaat atau kegunaan dari produk ini sendiri itu adalah eh, dilatar belakangi oleh saya sebagai bendahara. Ini tuh membantu pengerjaan saya juga dalam melakukan penginputan dan juga lain sebagainya. Nah, itu digunakan untuk mengefisiensi kerja bendahara agar pencatatannya itu tidak secara manual, namun secara digital dan bisa dilakukan dimanapun gitu. Nah, selanjutnya untuk kegunaannya itu adalah transparansi finansial, di mana sebagai bendahara gitu keuangan ini tuh harus dilakukan secara transparan, sehingga ketika ada pemasukan ataupun pengeluaran dapat ditampilkan secara langsung. Nah, selanjutnya adalah fitur komplain, di mana siswa-siswi yang mengalami jika bendahara melakukan kesalahan dalam penginputan, user atau siswa-siswi ini tuh dapat melakukan komplain, sehingga uh, pendataannya itu lebih baik gitu, lebih benar. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian secara langsung terhadap website yang telah saya buat ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian atau praktek secara langsung. Bagian ini merupakan dashboard atau tampilan yang dapat diakses oleh user, misalnya oleh user Melody Akiva. Di sini akan ada keterangan wajib kas ini itu sebagai keterangan uang kas yang wajib dibayar, misalnya 95.000. Lalu sudah dibayar ini tuh keterangan yang diberikan oleh admin ketika user Melody Akiva sudah membayar sekian. Lalu saya tunggakannya itu dari 95.000 sudah dibayar 20.000, maka sisa 75.000. Nah, di bagian sini tuh akan ada komplain jika misalnya user Melody pada tanggal 22 itu ternyata membayar uang kas dengan jumlah 7.000, maka dapat melakukan komplain. Lalu ada fitur di bagian sini juga transparansi uang kas, misalnya rincian keuangannya gitu. Ada pengeluaran dan ada juga pemasukan dan ada saldo akhir. Gitu. Kembali, lalu kita akan masuk ke dashboard admin. Ini merupakan tampilan utama dari admin atau bendaharanya. Akan ada keterangan mengenai total pemasukan, total pengeluaran, dan juga sisa saldo kas, di mana di sini admin bisa melakukan input pemasukan, misalnya siswa Melody sudah bayar sekian, lalu uang penyetoran dan keterangannya. Lalu ada juga catatan pengeluaran, bisa kita simpan juga pemasukannya dan akan masuk ke database. Lalu ada fitur verifikasi akun siswa, juga pembukuan sama seperti transparansi yang sebelumnya. Lalu komplain siswa, kita akan masuk ke bagian penjelasannya. Oke, sebelumnya kita akan lakukan logout atau keluar dari akun. Nah, jika misalnya siswa tersebut belum memiliki akun, kita akan daftar di sini. Lalu kita buat akun, misalnya saya Nadati Sahida Ramdan, absen 23, dengan alamat email saya sendiri, yaitu Nanda Disa. Lalu password saya buat 12345. Kita daftarkan akun. Nah, akan ada pop-up seperti ini, di mana bagian itu akan masuk ke admin akan menyetujuinya atau tidak. Nah, kita cek di dashboard admin ini, kita masuk ke verifikasi akun. Nah, verifikasi akun itu akan ada keterangan yang menunjukkan apakah benar siswa tersebut adalah siswa dari anggota kelas tersebut atau tidak. Jika benar, maka kita akan lakukan penyetujuan. Kita akan setuju, kita okekan, lalu oke. Nah, di selanjutnya kita akan lakukan login di sini dengan Nanda Disa. Lalu passwordnya kita masukkan 12345. Lalu kita akan login. Nah, kita akan login di sini. Karena misalnya akun itu kan karena baru dibuat, maka belum ada keterangan baru wajib kasih 95.000, dan karena saya belum membayar maka masih 0 dan sisa tunggakannya 95.000, seperti itu. Nah, misalnya admin di sini akan melakukan penginputan kembali pilih anggota kelas dan lain sebagainya. Nah, di bagian sini kita keluar saja, kita akan login sebagai akun yang memang sudah memiliki transaksi sebelumnya. 123 nah, tadi saya lupa sandinya. Di akun Melody Akiva ini karena sudah melakukan transaksi. Nah, misalnya siswa tersebut pada tanggal 22 ini tuh ternyata membayar uang kas 7.000, bukan 5.000, maka siswa bisa melakukan komplain dengan mengklik bagian komplain ini. Kita komplain, misalnya 7.000 alasannya sudah cash ke bendahara. Kita kirim laporan. Nah, laporan akan berhasil dikirim, lalu silakan tunggu konfirmasi dari bendahara. Ketika laporan sudah dikirim, kita akan cek di bagian admin apakah betul. Nah, laporan akan masuk dari siswa Melody, keterangannya dan juga nominal baru. Jika misalnya memang betul, maka kita akan ACC. Kita klik ACC. Maaf, masih muter. Nah, saldo berhasil dan email notifikasi juga telah terkirim. Kita cek apakah betul email tersebut masuk. Nah, di bagian sini masuk emailnya ke HP saya, karena di sini tuh sebagai adminnya, yaitu akun bendahara atau yang mengirimkannya. Bendahara kelas. Nah, di sini laporan kesalahan uang kan kamu telah diajukan. Nih, nominalnya sekarang sudah sesuai. Oh, ini maaf. Nah, di sini
Minimal pembayarannya sudah sesuai menjadi 7.000. Nah, alamat tidak ditemukan karena akun tersebut hanyalah akun percobaan seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika sebenarnya inputan tersebut itu sudah benar namun kesalahan request dari siswanya? Kita bisa menolak dengan klik tolak. Karena misalnya pada tanggal segitu tanggal tersebut tuh pembayarannya adalah 10.000 bukan 8.000 atau memang sudah benar 7.000 gitu. Kita akan menolak komplain dan notifikasinya juga akan masuk ke email. Nah, berikut tampilan jika ditolak. Misalnya, nih, keterangannya akan berbeda. Laporan sangkaan kesalahan data uang kas yang kamu ajukan sudah diperiksa bendahara. Nah, di sini tidak akan ada keterangan benar sudah di ACC, namun jika kamu merasa ada kekeliruan akan masuk ke nomor WhatsApp bendaharanya. Bisa di-chat atau dihubungi ke nomor salah satu dari bendahara ini. Seperti itu. Ke fitur berikutnya yaitu pembukuan. Kita akan lakukan secara langsung di akun Melody ini. Lalu kita input misalnya 11.000. Kita masukkan keterangan cash ke Alvira misalnya. Kita akan simpan pemasukan. Data pemasukan telah berhasil, akan terinput secara langsung dan akan mengalami perubahan menjadi 33.000, dan di bagian pembukuan juga akan secara langsung terubah seperti itu. Jadi terubah. Oke. Nah, mungkin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mengapa harus aplikasi ini tuh digunakan untuk sebagai layanan transparansi gitu secara langsung, sehingga siswa-siswi dapat melihat secara langsung apakah benar ada pengeluaran ataupun pemasukan pada tanggal tersebut seperti itu. Jadi tidak ada ibaratnya salah sangka dan lain sebagainya. Selain ada di admin, kita juga sebagai user itu dapat mengakses gitu di fitur transparansi ini apakah betul adanya pengeluaran pemasukan pada tanggal tersebut seperti itu. Balik. Kita juga masih bisa melakukan lain tuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.